Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Senang sekali kita bisa jumpa di pagi hari ini. Ya, di bulan kedua. Tidak terasa kita juga akan mengakhiri bulan kedua ini. Kita akan masuk bulan ketiga. Waktu berlalu dengan cepat. Dan ya, tahun ini GBI Glow menyatakan suatu tema The Year of Resilience, ya, tahun ketangguhan, ya. Nah, kalau tahun ketangguhan berarti menyangkut apa? Roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Nah, oleh karena itu dimulai dari, saya percaya bahwa apa yang tampil, yang nyata, itu dimulai dari yang tidak nyata. Hal yang nyata dimulai dari hal yang rohani. Amin. Nah, oleh karena itu, untuk supaya kita semakin tangguh, kita harus menyelesaikan hal yang ada di dalam kita. Karena itu tema kita pada pagi hari ini, ya, adalah hati terluka namun tak berdarah. Aha, kayak bisa dibikin suatu lagu kah, puisi kah, ya. Hati terluka namun tak berdarah. Ya, kenapa tema ini saya kebukakan? Karena dari firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita memancarkan kehidupan dari dalam, dari inside out, dari dalam keluar. Ya, dan itu tercermin dari perkataan kita, kehidupan kita, tindakan kita, raut wajah kita, ya, itu semua tercermin keluar. Oleh karena itu, mari selesaikan ini, supaya kalau hati kita selesai, hidup kita aman, tentram. Amin. Nah, coba kita lihat Mazmur 109 ayat 22. Ya, Mazmur 109 ayat 22, singkat, padat, dan jelas. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Saya percaya tidak ada seorang pun manusia yang hatinya kebal. Hatinya terbuat dari baja. Betul? Ya, hati kita ini gampang terluka, tergores. Ya, bahkan ada banyak lagu sembilu, ya, digores. Hati kita ini merapuh, mudah retak, mudah pecah, mudah terluka. Dan tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami hati yang terluka. Adakah di tempat ini yang tidak terluka hatinya? Coba lihat kiri kanan, tanya dulu. Hatimu pernah terluka enggak? Sering ya? Wah, haleluya. Ya, harus jujur memang, betul kan? Kalau sering terluka, ya, saya sering terluka. Saya sering dilukai. Ya, tapi juga saya sering melukai. Nah, itulah ada sebab, ada akibat. Nah, oleh karena itu, ini yang menjadi pertanyaan. Mengapa kita terluka? Ya, mengapa kita terluka? Ada pendapat yang berkata begini, luka hati itu bisa terjadi sebagai tanda ketulusan seseorang pada sesuatu yang ia miliki atau jalani. Jadi karena dia tulus, ya, sehingga dia mudah untuk dilukai. Ya, dia bekerja dengan baik, dengan tulus, tanpa motivasi. Teman kerjanya, pemimpinnya, ya, melukai dia. Dia melayani dengan tulus, tanpa motivasi yang menguntungkan dirinya. Teman sepelayanan membicarakan dia di belakang, menjatuhkan dia, dan sebagainya. Akhirnya dia terluka. Ya, nah, orang yang tulus gampang terluka.
Ya, dan kita mencintai seseorang, ya, kita menghormati seseorang, ternyata itu juga bisa membuat kita terluka. Jadi luka hati bisa terbentuk karena, ya ini banyak pendapat. Seseorang yang disayangi pergi, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, mari angkat tanganmu. Ya salah. Ya, seseorang yang disayangi pergi meninggalkan kita dan pergi takkan kembali lagi. Ya, dia pergi bahkan karena apa? Kehilangan anggota keluarga untuk selamanya. Orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, orang yang kita hormati, pergi meninggalkan kita. Dan tidak ada lagi di muka bumi ini. Ya, bisa saja karena terjadi perceraian. Ya, terluka. Orang yang menikah itu ibaratnya kertas yang ditempel. Ya, dua kertas yang ditempel dengan lem dirapi, lalu kemudian bercerai, berusaha untuk dipisahkan. Robek tidak, rusak tidak. Ya, itu perceraian. Kenapa? Cinta yang tak berbalas, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya, gagal dalam melakukan sesuatu. Ini penyebab-penyebab terbentuknya luka hati, dihianati, ditipu. Ya, bahkan kebanyakan ada umumnya orang terluka karena perkataan. Betul apa betul? Memang lidah tak bertulang, betul kan? Tapi tajam menusuk. Lidah perkataan kita bagaikan apa? Sembilu. Apa itu sembilu? Tahu sembilu? Bambu itu yang tipis, yang dipakai untuk mengiris. Wah, itu kalau daging diiris sama itu habis sudah. Ya, seperti itu. Dan memang ya Alkitab menyatakan kadang-kadang perkataan ini bisa menyakitkan orang lain. Mungkin yang berkata-kata tidak merasa menyakitkan, tetapi orang yang mendengar dan menerima perkataan itu tersakiti. Apalagi kita Indonesia ini berbeda kultur, budaya dan sebagainya, betul kan? Ya. Nah, Amsal 15 ayat 4 berkata begini. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Nah, lidah perkataan yang curang, yang culas itu melukai hati. Ada contoh dalam Alkitab. Hana. Siapakah Hana ini? Ya, tahu Hana? Ada teman kita yang namanya Hana? Bukan itu, ini Hana dalam Alkitab. Hana yang melahirkan Nabi Samuel. Ya, jadi Hana ini adalah istri pertama. Elkana mengambil kemudian istri kedua yang namanya Penina. Ya, pada zaman perjanjian lama, zaman itu sah-sah saja ya. Seorang pria mempunyai istri bahkan gundik yang banyak. Tetapi zaman perjanjian baru ya kita tidak seperti itu. Ya, memang ya antara yang di madu dan madu ya ini dia. Ini bisa terjadi ya. Jadi Penina seringkali menyakiti hati Hana. Kenapa? Karena Hana tidak mempunyai anak. Jadi Penina ini sering mengolok-olok Hana. Ya, bahkan ketika
ada makanan, ada itu dibagi, ya seorang suami katanya harus sama rata, ya bisa menafkahi semua. Yang menerima lebih banyak, walaupun Hana dicintai. Alkitab menyatakan yang menerima lebih banyak adalah Penina dan anak-anaknya. Dan dalam 1 Samuel 1 ayat 6, 7, dan 10 ini saya merangkumnya di sini. Madunya ini si Penina ini selalu menyakiti hati Hana supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Bukan hanya sehari, 2 hari, bertahun-tahun, berulang kali aku mencoba untuk selalu mengalah. Ini tidak Hana mengalah, tapi Penina tiap tahun, kata firman Tuhan, dari tahun ke tahun, ya, dia menyakiti hati Hana sehingga Hana tersakiti, terluka, menangis dan tidak mau makan, kata firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam sakit hatinya? Nah, ini nanti sebentar kita akan bicara. Dalam sakit hatinya, Hana ini tidak mengumbar sakit hatinya. Dia menyimpan, tapi kemudian apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan dalam sakit hatinya. Ya, dia datang kepada Tuhan dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis dan terseduh-seduh. Dia berdoa, dia menangis. Alkitab mengatakan, Mazmur berkata, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Tuhan itu mengerti tiap tetesan air mata kita. Dia mencurahkan perasaannya kepada Tuhan. Tapi manusia tidak mengerti. Seorang hamba Tuhan pun karena tidak mengerti. Imam Eli yang melihat Hana menangis, dia berkomat kami tanpa bicara. Orang yang tertekan, orang susah untuk, ketika dia berdoa, susah untuk mengeluarkan. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Bahkan Imam Eli berkata sama Hana, kau seperti orang mabuk. Tapi Hana berkata, tidak. Saya memendam kepedihan, hati yang pedih. Lalu kemudian Imam Eli memberkati Hana. Pada tahun berikutnya, kata firman Tuhan, ketika dia bisa menyelesaikan sakit hatinya, pada tahun berikutnya, dia dikaruniai seorang anak. Amin. Nah, kadang-kadang penyakit hati atau luka hati ini yang menghambat kehidupan kita. Menghambat berkat Allah turun atas kehidupan kita. Nah, tapi kita juga harus tahu, Hana menyimpan. Kadang-kadang manusia mengumbar, makanya seringkali kita sendiri yang menambah luka di hati. Amsal 25 ayat 20 berkata begini. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Orang yang menanggalkan baju di musim dingin, sudah tahu dingin, dia buka baju. Makanya semakin kedinginan. Pernah luka kita ditaruh alkohol, pedis nggak? Pedis kan? Apalagi ini ditaruh cuka. Apa maksudnya? Kadang-kadang kita yang membuat hati kita semakin terluka.
Bagaimana caranya? Amsal 25 ayat 20, orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih. Menyanyikan di sini dalam bahasa Ibrani itu sir atau sor. Itu dinyanyikan seperti orang penyanyi keliling. Dia bernyanyi di sana, lalu pindah di sini, pindah-pindah untuk menyanyikan, bernyanyi. Atau seperti orang yang berpidato, yang mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan unek-uneknya. Seorang yang sakit hati, kalau dia berlaku seperti ini, maka dia akan semakin tersakiti. Seperti seorang penyanyi yang penyanyi keliling. Artinya begini, dia bercerita di sini tentang sakit hatinya. Ibaratnya ketika dia bercerita, telinganya mendengar, pikirannya juga berproses, masuk kembali ke dalam hati. Betul kan? Dia cerita di sini tentang sakit hatinya, sakit hati semakin terjadi. Dia cerita lagi di sini, dia cerita di situ, dia cerita kemana-mana sakit hatinya. Maka semakin sakit hati dia. Sakit hati itu jangan diumbar. Sakit hati itu jangan dibuka. Ya, firman Tuhan katakan itu seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin. Dan seperti cuka atau jeruk atau lemon yang diperas ya pada luka. Seperti orang yang bernyanyi mengumbar perasaannya. Kalau mau luka hati kita sembuh, jangan diumbar. Jangan semakin terbuka. Ya. Bahkan ketika luka semakin terbuka, apa yang terjadi? Virus bakteri bisa masuk. Hati yang terluka bisa membusuk. Tidak jarang menurut penelitian, penyakit terjadi karena hati. Bukan hati ini, hati perasaan. Ya, karena semakin dipikir, semakin diperkatakan, semakin dipikir, semakin diperkatakan, sehingga sakit hati itu semakin menguasai kehidupan kita. Hana tiap tahun berganti disakiti. Tapi pada akhirnya dia datang pada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Kadang-kadang, bahkan sering, ketika kita membicarakan sakit hati kita kepada orang lain, bukan solusi yang diberikan. Tapi apa? Bumbu-bumbu yang semakin membuat kita luka. Betul kan? Ah, saya sakit hati sama. Betul tahu. Memang dia begitu. Semakin dibumbui, semakin terbuka luka kita. Aha. Ketika pasangan melukai kita, kita kemudian mencari orang lain untuk mengungkapkan perasaan kita. Hati-hati. Kenapa perselingkuhan terjadi? Karena curhat. Betul? Apa betul? Curhat. Ya. Hati-hati dengan curhat. Hana curhatnya sama siapa? Sama Tuhan. Ya. Curhat sama manusia, apalagi ketika kita curhat dan dia memang memendam rasa kepada kita. Semakin digosok, semakin sip. Ya, jangan, hati-hati. Luka akan semakin terbuka. Sehingga kita rentan terhadap berbagai masalah persoalan. Oleh karena itu, jika hati kita telah terluka, maka apa yang harus kita lakukan? Sama seperti Hana, tapi ada bagian Alkitab yang lain berkata, Lukas 6 ayat 27.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa bedanya murid dan pengikut? Pengikut itu suka-suka kan? Ya, kalau dia mau ikut, dia ikut. Pengikut itu seperti penonton. Kalau nonton pertandingan, dia bayar tiketnya. Dia beli makanan minumannya, betul kan? Dia berteriak, bahkan apa? Kadang-kadang dia marah karena apa yang di lapangan tidak seperti apa yang dia mau. Dia bisa pulang dengan bahagia, dia bisa pulang dengan kecewa, tapi dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Murid, seorang yang diajar, yang dihajar, kata firman Tuhan. Yang dibentuk, yang selalu tersedia menerima pengajaran, disiplin, seperti seorang pemain. Ya, murid. Yesus berkata kepada para murid, tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Perhatikan baik-baik. Kasih itu bukan perasaan. Kasih bukan perasaan. Kasih itu adalah hukum. Oh ya, kasih bukan perasaan, kasih hukum. Apa yang Yesus katakan? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini terletak hukum atau tergantung hukum hukum-hukum yang diberikan oleh para nabi, betul kan? Kasih itu hukum. Kalau kasih adalah perasaan, maka kita seringkali dipermainkan oleh perasaan. Kasih itu hukum. Hukum harus dilaksanakan. Amin. Katakan kiri kanan, kasih itu hukum, bukan perasaan. Bukan karena saya rasa enak, bahagia, baru saya mengasihi. Tidak. Dalam hal apapun, firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah, sedangkan mengasihi susah, apalagi berbuat baik. Pak Pendeta, ada-ada saja. Alkitab yang berkata, seorang murid harus melakukan. Ini hukum. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka. Kalau kita tidak mengasihi dan sering melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik kepada orang, itu juga akan kembali kepada kita. Betul apa betul? Tapi ketika kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, betul kan? Tapi firman Tuhan katakan itu dunia juga melakukan. Agama-agama lain juga melakukan, betul kan? Tapi kekristenan mengajarkan, Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu. Agama lain mengajarkan karma, dendam, benci, balas dendam. Betul kan? Terjadi reinkarnasi. Untuk apa? Balas dendam. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Yesus tidak mengajarkan demikian. Selama kita hidup, ketika kita percaya Yesus, maka hukum kasih ini harus dilaksanakan. Kasihilah musuhmu. Dia memang musuh kita yang selalu memusuhi kita, yang selalu berbuat jahat kepada kita. Tapi Alkitab berkata, kasihi. Kasihi. Ini obat. Betul kan? Ini obat. Pahit. Tapi harus diminum. Mau sembuh,
harus minum obatnya. Obatnya apa? Kasih. Tindakan kasih juga harus dinyatakan. Lewat apa? Berbuat baik. Itu tindakan kasih. Berbuat baik. Tidak gampang. Saya ini, ada seorang yang WA saya macam-macam. Ya. Tapi tiap kali saya ketemu dia, saya senyum. Susah. Tapi lama-lama jadi terbiasa. Makanya badan saya tetap cokmok. Karena firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Orang bisa mengatakan, orang bisa membenci, memusuhi kita. Tapi jangan izinkan kita membenci mereka. Amin. Kafilah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan mereka menggonggong kita. Betul? Tidak usah diladeni. Kita yang diminta oleh firman Tuhan berbuat baik. Menegur, menyapa, itu salah satu perbuatan baik. Nah, Roma 12 mengatakan begini, jika kita berbuat baik, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita berbuat baik, itu seperti kita menaruh bara api di atas kepala orang tersebut. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, semakin menjadi-jadi. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Yesus mengajarkan itu. Jadi kita harus ikut teladan Yesus. Yang terakhir, ikut teladan Yesus. Lukas 23 ayat 34 berkata begini. Memang berat Bapak Ibu. Memang berat. Mengikut Yesus itu ada harga yang harus kita bayar. Berat. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit jiwamu selamat. Ikut Yesus tidak seperti jalan tol. Ikut Yesus ada proses, terutama proses hati. Yesus berkata, ini Yesus. Iya, tapi itu Yesus kan Tuhan, Pak. Tapi ini Yesus dalam kemanusiaannya. Dia juga menderita. Dia dicaci maki, diludahi. Bahkan dia disalib. Kita mungkin belum sama seperti Yesus. Tapi kalau kita mau berubah, kita harus menjadi sama seperti Yesus. Yesus berkata di kayu salib, sudah dipaku, dimahkotai duri, ditombak. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seringkali orang-orang yang menyakiti kita, dia tidak punya alasan sebenarnya. Tapi karena terpengaruh oleh orang lain, ya, sehingga dia menyakiti kita. Atau mungkin hal-hal yang lain. Saya percaya Bapak Ibu tidak pernah tidak menonton drakor atau dracin. Betul kan? Ada kalanya seorang yang baik-baik tiba-tiba disakiti, betul kan? Padahal dia tidak pernah berbuat apa-apa pada orang itu. Apakah Yesus pernah menghina mereka? Apakah Yesus pernah berbuat salah kepada mereka? Tidak.
Tapi Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Ampuni, mengampuni. Ada yang berkata kalau sudah diampuni cukup. Tapi kadang-kadang kalau kita ingat lagi, kita sakit hati lagi, betul kan? Betul kan? Ya itu manusia. Tapi begini, tanda kita sudah mengampuni adalah kita melupakan. Kalau kita ingat dia, kita lepaskan pengampunan. Ada kesempatan yang lain, kita ingat dia, kita sakit hati, lepaskan pengampunan. Sampai kapan? Sampai ketika kita teringat dia, tidak lagi sakit hati kita. Berarti kita sudah mengampuni. Makanya firman Tuhan katakan, mengampuni itu tidak berkesudahan. 7 kali 70 kali. Tidak ada kesudahannya. Sampai kapan kalau sudah sampai kita sudah melupakannya. Yang kedua, Kolose 3:13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar. Suamiku koro-koroan. Oh Tuhan, istriku cerewet. Sampai kapan? Haruskah aku berpisah? Firman Tuhan katakan, sabar. Sampai kapan? Sampai selamanya. Sabar. Harus sabar. Ya, katakan nama sabar baik. Anak saya selalu berkata, sabar papi. Tapi dia suka korok-korokan. Kadang kita, sabar mami, tapi korok-korokan. Sabar itu artinya kita bisa menerima ya apa adanya. Sabar, kita bisa menjalani proses itu dengan baik. Ya, sabar. Yesus saja sabar dengan kita, betul kan? Kadang-kadang kita kepala batu kayak anak yang harus dicat, tapi dia sabar. Ya, sabar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Karena mengampuni, berbuat baik, sabar, inilah justru yang akan mengobati luka-luka hati kita. Tuhan tahu kita tidak mampu. Oleh karena itu ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada firman Tuhan yang terus menguatkan kita. Sehingga pada waktunya Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kita tidak mampu mengobati luka hati kita. Orang lain juga tidak mampu mengobati luka hati kita. Yang mampu siapa? Tuhan. Tapi perintahnya itu obat. Kalau ke dokter dikasih obat. Kalau ke Tuhan, ada obatnya. Apa obatnya? Mengasihi, mengampuni, sabar, berbuat baik. Betul? Ini obat. Berapa kali kita harus minum? 7 kali 70 kali. Katakan, jangan lupa minum obat.